Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 23022016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan PTK. Yang mana materi yang pertama yaitu konsep dasar administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan PTK. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, proses tersebut bertujuan untuk mengelola dan mengatur semua sumber daya manusia yang terlibat dalam pendidikan, yaitu para pendidik atau guru dan tenaga kependidikan atau staf administrasi, pengawas, dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama dari administrasi PTK adalah untuk memastikan bahwa semua tenaga pendidik dan kependidikan ini dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang lebih optimal. Administrasi PTK ini juga mencangkup berbagai aspek, mulai dari pengadaan tenaga pendidik, pengembangan karir, hingga kesejahteraan mereka. Materi selanjutnya yaitu tentang proses administrasi PTK. Proses administrasi PTK ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada perencanaan dan pelaksanaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan adalah langkah awal yang sangat penting dalam administrasi PTK. Dalam tahap tersebut, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan tenaga pendidik ini dimulai dengan menganalisis kebutuhan sekolah. Di sekolah harus mengetahui berapa banyak guru yang dibutuhkan berdasarkan jumlah siswa dan kurikulum yang telah diterapkan. Misalnya, jika ada peningkatan jumlah siswa, maka sekolah perlu menambahkan jumlah guru tersebut. Nah, selain itu, pengadaan ini juga mencangkup penentuan jenis keahlian yang dibutuhkan. Misalnya, jika sekolah ingin membuka program baru, maka perlu mencari guru yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Yang kedua yaitu ada seleksi. Nah, setelah kebutuhan diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi bagi calon tenaga pendidik. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan seperti pengumuman lowongan, penerimaan berkas lamaran, dan wawancara. Nah, seleksi ini juga dapat mencangkup tes kompetensi untuk memastikan bahwa calon guru ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat diperlukan. Penilaian latar belakang juga sangat penting untuk memastikan integritas dan reputasi bagi calon pendidik. Yang ketiga yaitu penempatan. Setelah proses seleksi selesai, langkah berikutnya adalah penempatan. Penempatan yang sangat tepat juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap guru ini ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sekolah.
Misalnya, seorang guru yang memiliki keahlian dalam bidang matematika sebaiknya ditempatkan di kelas matematika tersebut, sehingga ia dapat memberikan pengajaran yang terbaik. Selanjutnya itu ada pelaksanaan. Nah, setelah perencanaan tadi, tahap berikutnya adalah pelaksanaan administrasi PTK. Pelaksanaan ini juga mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini ialah proses pengenalan bagi tenaga pendidik baru. Nah, dalam tahap tersebut, mereka juga akan diperkenalkan dengan visi, misi, dan nilai-nilai sekolah. Orientasi ini juga mencangkup informasi tentang struktur organisasi, kebijakan sekolah, dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini juga sangat penting agar tenaga pendidik baru dapat beradaptasi dengan cepat sehingga memahami peran mereka di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu ada pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan ini adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Nah, sekolah juga perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional secara rutin, dan juga pelatihan ini bisa berupa workshop, seminar, atau program pendidikan lanjutan. Misalnya, jika ada perubahan kurikulum, sekolah ini harus memberikan pelatihan kepada seorang guru agar mereka dapat mengajar dengan metode yang baru. Yang ketiga yaitu ada kesejahteraan. Kesejahteraan tenaga pendidik ini ialah aspek yang sangat penting dalam administrasi PTK. Nah, kesejahteraan ini juga mencangkup berbagai hal seperti yang pertama yaitu ada gaji. Nah, sekolah juga harus menetapkan gaji yang sangat sesuai dengan standar dan kinerja tenaga pendidik. Gaji yang adil juga akan memberikan motivasi kepada seorang guru untuk bekerja dengan lebih baik. Yang kedua yaitu ada tunjangan. Selain gaji tersebut, ada tunjangan yang juga sangat penting. Nah, tunjangan ini juga ada tunjangan kesehatan dan juga ada tunjangan keluarga serta tunjangan lainnya yang dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seorang guru. Selanjutnya itu ada cuti. Nah, sekolah juga harus mengatur hak cuti bagi tenaga pendidik. Nah, ini juga termasuk cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan. Nah, ini juga akan memberikan hak cuti yang baik untuk membantu seorang guru menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Selanjutnya yaitu ada penghargaan. Memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik juga yang berprestasi adalah cara yang sangat baik untuk memotivasi mereka. Nah, penghargaan ini juga bisa berupa sertifikat, bonus, atau pengakuan publik. Selanjutnya itu ada kenaikan pangkat. Nah, proses kenaikan pangkat ini juga harus dikelola dengan baik. Kenaikan pangkat ini biasanya didasarkan pada kinerja dan pengembangan profesional untuk memberikan insentif bagi seorang guru untuk terus meningkatkan dirinya. Selanjutnya itu ada pemberhentian dan pensiun. Nah, sekolah ini juga harus
juga harus memiliki prosedur yang sangat jelas untuk pemberhentian tenaga pendidik yang tidak memenuhi kriteria. Selain itu, pengaturan pensiun ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa seorang guru yang pensiun akan mendapatkan hak-hak mereka masing-masing. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi dapat saya simpulkan yaitu dengan pengelolaan yang baik dalam administrasi PTK ini diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat dan juga tenaga pendidik yang merasa dihargai dan mendapatkan dukungan yang baik akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya. Nah, hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada proses belajar mengajar dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.